wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan mengucapkan salam Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Oke, baik, lanjut ya. Sekarang pada minggu lalu Ibu sudah memberikan kalian tugas, sudah dikerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Oke, silakan diangkat, kumpulkan ketua kelas. Nanti Ibu periksa, Ibu taruh letakkan dulu. Nah baiklah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu tentang sistem peredaran darah. Nah pada minggu lalu kita sudah mempelajari sistem peredaran darah pada hewan. Nah jadi pada minggu ini kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada manusia. Oke baiklah, siapa yang sudah pernah mempelajari sistem peredaran darah? Ibu. Nah kapan itu? Pas di SMP sudah pernah mempelajarinya kan? Ya Bu. Nah ada yang masih ingat materi sistem peredaran darah manusia ini? Masih. Ya Sinta, apa yang Sinta masih ingat tentang sistem peredaran darah pada manusia ini? Ingat yang sel darah merah pada manusia itu ada dua Bu. Ya. Ada sel darah merah sama sel darah putih. Ya, tepat sekali. Ada yang bisa menambahkan? Satu lagi Bu. Ya, apa sel darah beku Bu? Oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi sistem peredaran darah manusia itu terdiri dari 3 yang telah dikatakan anak-anak Ibu, yaitu ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan sel darah beku. Nah, selain itu masih ada lagi bagian-bagiannya yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi, siapa di sini yang pernah melihat warna darah? Pernah Bu? Ya, apa warna darah itu Firda? Warnanya merah tua sama merah muda Bu. Iya, warna merah tua dan merah muda. Oke. Kenapa bisa darah itu memiliki warna yang berbeda? Nggak tahu Bu. Oke, jadi darah itu memiliki warna yang berbeda itu terkandung dengan kadar oksigennya. Nah, jika di dalam tubuh kita memiliki kadar oksigen yang banyak, itu darah akan berwarna merah tua. O2-nya lebih banyak. Namun jika kadar O2 dalam tubuh kita itu sedikit, warna darah itu akan memiliki warna darah yang lebih muda. Nah selain itu pernah dengar darah biru? Pernah Bu. Oke, jadi yang dimaksud bukan darah yang orang kaya ya. Nah di sini darah berwarna biru. Nah, kapan Bu darah itu bisa berwarna biru? Nah darah itu berwarna biru ketika tubuh kita kekurangan yang namanya oksigen. Nah seperti contoh pada kasus orang bunuh diri. Nah jadi orang bunuh diri itu kan bunuh diri gantung diri itu kan dia mencekik lehernya. Nah otomatis saluran pernapasannya akan tersumbat. Jadi udara tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Nah hal itulah akan menyebabkan tubuh kita akan kekurangan oksigen dan darah akan berubah menjadi warna biru. Sampai di sini bisa dimengerti? Masya Bu. Oke. Nah jadi Ibu harapkan pada materi kali ini kalian mendengarkan dan menyimak pelajaran dari Ibu dengan baik karena materi ini menyangkut dalam tubuh
yaitu mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang sistem peredaran darah manusia. Kemudian memahami fungsi sistem peredaran darah pada manusia dan mengetahui komponen sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD. Nah, di dalam lembar LKPD ini ada beberapa pertanyaan. Nah, kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan dari lembar ini jika kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Jadi kalian bisa menjawabnya kalau sudah mendengarkan materi Ibu. Jadi Ibu harapkan dengarkan dengan baik ya. Oke, ini LKPD-nya sesuai, tolong berikan kepada kawan-kawannya. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Bu, mulai langsung ya. Oke, yang pertama yaitu fungsi sistem peredaran darah. Nah, pembuluh darah itu merupakan substansi utama dalam tubuh kita. Kalau misalkan sistem peredaran darah tidak bekerja, maka darah itu tidak akan bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Makanya itu pembuluh darah itu substansi utama dalam tubuh kita. Nah, sistem peredaran darah itu memiliki beberapa fungsi, bukan hanya mengangkut oksigen dan CO2. Fungsinya yaitu diantara lain sebagai alat transportasi. Nah, di sini sebagai alat transportasi contohnya yaitu salin makanan, pengeluaran CO2, O2 dan sisa metabolisme. Nah, jadi di sini ketika sistem peredaran darah ini bekerja yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh, itu akan bersamaan dengan salin makanan. Salin makanan akan diedarkan bersamaan ke seluruh tubuh. Kemudian CO2 dan juga O2O akan diedarkan ke seluruh tubuh, dan kemudian ada sisa metabolisme yaitu contohnya urea. Nah, kemudian untuk mengedarkan panas tubuh. Nah, tubuh kita ini normalnya itu hangat. Nah, itulah kenapa tubuh kita bisa hangat. Nah, itulah pada sistem peredaran darah kita yang bekerja. Jadi ketika dia mengedarkan darah, itu dia akan bersamaan dengan mengedarkan panas tubuh. Mengedarkan panas tubuh. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu untuk menghindari tubuh dari infeksi. Menghindari tubuh infeksi oleh kuman. Kemudian yang keempat, mengatur keseimbangan asam basa. Oke, sampai di sini bisa mengerti tentang fungsi sistem peredaran darah? Mengerti, Bu? Bisa dilanjut pada materi selanjutnya? Bisa, Bu. Oke, baiklah, Ibu akan lanjut. Baiklah, materi yang kedua ada komponen sistem komponen darah. Nah, komponen darah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada eritrosit atau yang disebut dengan sel darah merah. Ya, tepat sekali, Firda. Sel darah merah. Oke, baiklah. Eritrosit ini merupakan bagian utama dari komponen darah ini. Nah, eritrosit ini dia tidak memiliki inti. Jadi dia berbentuk seperti ganas. Jadi mula di sini, nah, jadi tidak ada intinya. Jadi karena dia tidak memiliki inti, maka eritrosit ini tidak disebut dengan sel. Pada eritrosit ini terdapat hemoglobin. Nah, kandungan hemoglobin dalam eritrosit ini sebanyak 30%.
Nah, jika seseorang itu kadar eritrositnya di dalam tubuh itu sedikit, maka dia akan bisa menyebabkan penyakit, yaitu anemia. Nah, jadi ketika orang faktor penyebab dari penyakit anemia ini yaitu kekurangan gizi dan juga bisa karena kecelakaan. Nah, jadi karena ketika orang itu kecelakaan, misalkan darahnya mengalami kebocoran pada dia akan mengeluarkan banyak darah. Nah, hal itu akan bisa menyebabkan penyakit anemia. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baiklah, komponen darah yang kedua itu ada sel darah putih atau disebut dengan leukosit. Ya, cepat sekali Firda, leukosit. Jadi leukosit ini biasanya diumpamakan sebagai tentara dalam tubuh karena dia jika tubuh itu terjadi luka, nah maka otomatis kan misalkan tubuh terjadi luka, jadi kulit itu terbuka. Nah, kemudian di dalam udara ini kan banyak bakteri, virus. Nah, itu diumpamakan sebagai musuh. Nah, jadi ketika tubuh kita mengalami luka hingga tergores, nah bakteri yang ada di udara ini akan masuk ke tubuh kita. Nah, itulah yang akan dihalangi oleh leukosit ini. Jadi leukosit ini akan membunuh bakteri yang ada di udara itu, yaitu dengan cara memakannya. Jadi yang melindungi tubuh dari bakteri luar ketika kita mengalami luka itu yang disebut dengan leukosit. Nah, jadi ketika tubuh mengalami luka, leukosit ini akan diproduksi lebih banyak dari biasanya. Nah, leukosit ini diproduksi dari sumsum tulang limfa dan kelenjar limfa. Nah, kandungan eritrosit di dalam tubuh ini yaitu 6.000 sampai 9.000 mm3. Nah, ini pada orang normal. Namun, jika kadar leukosit ini yaitu kurang dari 6.000, maka seseorang akan mengidap penyakit leukopenia. Jika seseorang memiliki kadar leukositnya itu lebih dari 9.000, maka orang itu akan mengidap leukositosis. Nah, jadi ini batas normalnya ya. Di dalam tubuh orang yang normal itu 6.000 sampai 9.000. Nah, jika dia memiliki kadarnya itu 7.000, berarti masih terbilang normal. Oke, baik, sampai di sini bisa dimengerti? Masih, Bu. Oke, baiklah, akan Ibu lanjutkan komponen darah yang ketiga. Itu ada sel darah pembeku. Nah, sel darah pembeku ini disebut juga dengan trombosit. Ya, sekali Firda. Trombosit. Nah, jadi trombosit ini dia tidak memiliki inti, dan tidak memiliki warna. Kemudian trombosit ini dia membantu proses pembekuan darah, yaitu ketika kita luka itu biasanya kan darah akan mengalir kan. Nah, lama kelamaan darah itu akan membeku. Nah, itulah trombosit yang akan bekerja. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan proses dalam pembekuan darah oleh trombosit ini. Baiklah, ketika seseorang itu mengalami luka,
maka trombosit akan pecah. Trombosit pecah. Nah, kemudian dari trombosit pecah ini dia akan mengeluarkan yang namanya trombokinase. Trombokinase. Nah, dari trombokinase ini akan berubah menjadi protrombin. Ini protrombin. Nah, protrombin akan berubah juga, kemudian akan berubah menjadi trombin. Nah, perubahan dari protrombin ke trombin ini dibantu oleh vitamin K dan kalsium. Oke, kemudian dari trombin akan berubah menjadi fibrinogen, dan kemudian akan berubah menjadi fibrin. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa dalam tubuh ini, dalam tubuh ini sangat membutuhkan vitamin K dan kalsium. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke, baiklah. Akan Ibu lanjutkan pada komponen darah yang terakhir atau yang keempat. Itu ada cairan darah plasma. Cairan darah plasma. Oke, baiklah. Nah, cairan darah plasma ini dia terdiri atas air, kemudian protein plasma, nah, kemudian yaitu larutan organik. Nah, larutan organik itu dia terdiri dari hormon, vitamin, dan asam amino. Kemudian yang terakhir ada larutan anorganik. Nah, selain dari empat ini, cairan plasma darah ini terdiri dari albumin. Nah, albumin dalam tubuh kita itu dia berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmosis darah. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat osmosis darah yang globulin yang berfungsi sebagai zat anti. Kemudian yang terakhir ada hidrinogen yaitu pembentukan fibrin. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, siap. Kalau sudah dimengerti, Ibu akan tes. Nah, baiklah, karena Ibu tanya sudah mengerti, Ibu akan tes. Ibu, siapa yang bisa menjawab, Ibu akan kasih poin 5. Nah, dengarkan pertanyaan Ibu ya. Jadi kan Ibu tadi sudah menjelaskan tentang komponen darah. Nah, sebutkan saja apa saja komponen dalam darah. Firda, Bu. Oke, Firda. Komponen darah itu ada eritrosit atau sel darah merah, Bu. Habis itu ada sel darah putih atau leukkosit. Yang selanjutnya ada sel darah pembeku atau trombosit. Yang keempat ada cairan darah plasma. Oke, tepat sekali. Beri aplaus untuk Firda. Oke, terima kasih Firda. Ibu akan beri poin 5 untuk Firda tambahan. Materi di sini, materi hari ini cukup sampai di sini. Kan tadi Ibu sudah ada kasih LKPD kan? Nah, di LKPD itu ada beberapa pertanyaan. Nah, kalian jawab itu LKPD-nya yaitu individu ya, tidak berkelompok jawabnya. Ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab LKPD. Nanti kalau sudah selesai waktu 10 menit kita bahas sama-sama. Ibu, oke, silakan dijawab. Ibu beri waktu 10 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, tidak jelas soalnya, boleh ditanyakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kita bahas sama-sama ya. Oke, kita bahas sama-sama ya. Nah, soal nomor 1 tadi. Oke, Ibu akan bacakan soalnya. Nanti berebut ya. Siapa yang bisa menjawab dulu? Ajukan tangan. Ibu, oke. Soal
1, kita telah mempelajari bahwa trombosit berfungsi dalam pembekuan darah. Setiap orang memerlukan waktu yang berbeda-beda dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka. Analisislah apa yang menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sudah Bu. Oke, Firda, silakan dijawab. Jadi jawabannya itu Bu, mekanisme proses pembekuan darah terdapat beberapa fase penting di dalamnya, seperti proses pembentukan sumbatan pendarahan oleh keping darah dan proses pembekuan darah. Kemudian proses pembekuan darah atau hematosis ini mencakup juga proses koagulasi yang melibatkan pembuluh darah, agregasi trombosit serta beberapa protein plasma yang mampu membekukan darah dan melarutkan bekuan darah. Itu Bu. Oke, ada jawaban yang berbeda, yang lain? Oke, sama semua? Oke, jawaban Firda sudah benar ya. Jadi, proses pembekuan darah itu memiliki 3 fase. Oke, baiklah. Soal selanjutnya, buatlah bagan mengenai proses pembekuan darah. Siapa yang bisa? Oke, Sinta silakan. Karena ini bagan disuruh dibuat, jadi buat di papan tulis ya. Oke, ini videonya. Sudah Bu? Sudah, silahkan dulu. Terima kasih Sinta. Oke, kita bahas sama-sama. Nah, proses pembekuan darah yaitu pertama trombosit pecah. Oke, benar. Ketika luka, trombosit akan pecah. Kemudian akan berubah menjadi trombokinase ya. Nah, dari trombokinase akan berubah menjadi protrombin. Oke, benar. Dari protrombin akan berubah menjadi trombin. Nah, di sini ada kekurangannya dari jawaban Sinta. Dari protrombin akan berubah menjadi trombin, itu dibantu oleh vitamin K dan kalsium. Ya, di sini masih kurang ya. Nah, kemudian dari trombin akan berubah menjadi fibrinogen, kemudian berubah menjadi fibrin. Oke, benar. Karena masih ada kurang ya. Berarti jawabannya belum sempurna ya. Oke. Baiklah, materi pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu sudah menjelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian pada selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan materi pelajaran pada hari ini? Oke, Sinta, silakan disimpulkan. Simpulkannya yaitu di sini Bu ada menjelaskan yaitu fungsi pembuluh darah sebagai alat transportasi atau peri makanan, oksigen atau karbon dioksida dan sisa metabolisme air dan ion-ion. Ya, sudah bagus. Ada tambahan lagi yang bisa lebih menyempurnakan? Ya, Bu. Ada yang bisa menambahkan? Bisa Bu. Ya, sudah. Jadi ada komponen darah Bu. Dalam komponen darah itu ada eritrosit dan sel darah putih. Eritrosit itu
bagian utama darah tidak memiliki inti, mengandung 30% hemoglobin, kemudian mengangkut oksigen dalam darah. Jika kekurangan eritrosit dapat menyebabkan penyakit anemia. Selanjutnya ada sel darah putih. Sel darah putih ini sebagai tentara dalam tubuh. Jika luka di bagian tubuh akan diproduksi lebih banyak sel darah putih untuk melawan kuman dan dengan cara memakannya. Kemudian sel darah putih ini diproduksi di sumsum tulang, limfa, dan kelenjar limfa. Udah, Bu. Oke, baik. Sudah bagus. Nah, kesimpulan dari anak-anak Ibu, namun Ibu akan menyempurnakan lagi kesimpulan yang telah dijelaskan tadi. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia, yaitu darah itu memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsinya sebagai sarana transportasi, ya benar yang sudah dijelaskan Sinta tadi, yaitu sarana transportasi yaitu sisa makanan, ada karbon dioksida dan oksigen. Nah, kemudian untuk mengedarkan panas dalam tubuh, kemudian menghindarkan tubuh dari infeksi, kemudian mengatur keseimbangan asam basa. Nah, kemudian komponen darah di dalam tubuh itu yaitu ada sel darah, yaitu ada eritrosit atau sel darah merah. Nah, sel darah merah ini bagian utama dalam darah, dia tidak memiliki inti sehingga tidak bisa disebut dengan sel. Kemudian yang kedua ada sel darah putih. Nah, sel darah putih di dalam tubuh ini diibaratkan sebagai tentara dalam tubuh, jadi bisa disebut dengan antibodi dalam tubuh ketika tubuh mengalami luka. Kemudian yang ketiga yaitu ada sel darah pembeku, yaitu atau disebut dengan trombosit. Nah, trombosit ini tidak berinti dan tidak berwarna. Nah, pada saat tubuh mengalami luka, dia akan diproduksi lebih banyak untuk membekukan darah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu cairan plasma darah. Cairan plasma darah ini yaitu terdiri dari air, protein, plasma, larutan senyawa organik, dan garam anorganik. Kemudian yaitu ada albumin, kemudian globulin, dan hidrogen. Sampai di sini bisa dimengerti? Ibu tadi sudah jelas? Jelas, Bu. Jadi Ibu tadi apakah Ibu tadi menyampaikannya terlalu laju sehingga kalian susah untuk mendengarkan? Enggak, Bu. Oke, suara Ibu sudah kedengarkan? Benar, Bu. Pas. Oke, baiklah, terima kasih. Terakhir, Ibu akan memberikan kuis. Nah, kuisnya cukup satu saja. Dijawab di kertas lembarnya, keluarkan kertas lembar. Oke, soalnya ada dua. Kemudian ini dijawab langsung di kertas lembarnya. Jawabnya individu, tidak boleh ada yang lihat kawannya. Oke, Ibu diktekan ya soalnya. Nomor 1, mengapa laki-laki dewasa mempunyai jumlah eritrosit lebih banyak daripada wanita? Kemudian soal yang nomor 2, mengapa orang yang hidup di daratan tinggi cenderung mempunyai eritrosit lebih banyak? Oke, sudah? Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawabnya. Kemudian kalau sudah, dikumpulkan di meja Ibu. Kerjakan sendiri-sendiri ya, jangan ada yang lihat kanan kiri. Ya, Bu. Sudah selesai? Bentar, Bu. Sedikit lagi. Oke, waktunya masih ada 1 menit ya.
ketua kelas? Ibu. Oke, terima kasih. Ini akan ibu cek di rumah, nanti akan ibu bagikan minggu depan. Nah, ini akan ibu ambil 2 tertinggi. Nah, kemudian ibu akan memberikan reward kepada pemilik nilai 2 tertinggi. Oke, baiklah. Ibu akan memberikan kalian bekal, yaitu soal nanti diantar pada minggu depan supaya kalian belajar ya. Nah, soalnya ini kelompok, kerja kelompok, ada tugas kelompok. Jadi kalian menggambar jantung pada manusia. Kemudian dari gambar kalian ini bisa kita gunakan untuk media pembelajaran kita pada minggu depan, yaitu gambar jantung ya. Kelompoknya kan sudah ibu bagi. Jadi kelompok 1 itu terdiri dari 8 orang dan seterusnya sama ya. Kemudian kalian gambar jantung di kertas karton setengah saja, dibagi 2. Sudah bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Oke, baiklah. Pembelajaran pada hari ini ibu akhiri sampai di sini. Ibu mohon maaf jika ibu tadi menyampaikan terlalu laju atau ada tersalah terpulangnya. Ibu mohon maaf. Akhir kata